Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita bisa berada kembali di tempat yang mulia ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan untuk diri kita. Sebagaimana juga kita berharap dengan masuknya tahun yang baru ini kita juga menjadi orang-orang yang bisa semakin baik, bahkan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang harinya lebih baik daripada harinya yang lalu, maka dia adalah orang yang untung. Kalau harinya sama saja dengan yang lalu, maka dia adalah orang yang rugi. Tapi kalau harinya lebih jelek daripada hari yang kemarinnya, maka dia adalah orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa dengan kerugian. Dan kita berharap kita tidaklah menjadi orang-orang yang seperti itu, akan tetapi kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dengan bertambahnya atau dengan gantinya tahun dengan tahun yang baru ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin, azakumullah. Di dalam kehidupan ini setiap manusia tentu mereka menginginkan menjadi orang yang berbahagia. Setiap orang pasti menginginkan yang seperti itu. Tapi terkhusus bagi orang-orang yang beriman, mereka tidak hanya menjadikan di dalam hidup ini saja mereka akan menjadi orang yang bahagia, tapi orang-orang yang beriman itu mempunyai tujuan hidup mereka ini dalam keadaan bahagia, dan hidup setelah kehidupan di dunia atau kehidupan akhirat pun mereka juga ingin menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan hal ini kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa doa yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Doa yang mungkin insya Allah semuanyaan kita sudah hafal. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, menginginkan di dunia ini kebaikan, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga menginginkan di akhirat mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Ini semua adalah yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman. Bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi mereka juga menginginkan kebahagiaan di akhirat. Tapi satu hal juga harus kita fahami, bahwasanya yang namanya bahagia, yang namanya kesenangan di dunia dan di akhirat itu bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Kayak kupu-kupu, Pak. Kadang-kadang kupu-kupu lahir langsung jadi kupu-kupu, ya kalau kupu-kupu warnanya bagus, tapi nggak ada langsung jadi kupu-kupu, ada proses. Demikian kebahagiaan yang sebenarnya Islam mengajarkan caranya, Islam mengajarkan jalannya. Akan tetapi sebelum seseorang itu menjalani jalan atau cara yang diajarkan oleh Islam, seorang yang ingin mencari kebahagiaan hakiki, mereka paling tidak harus tahu 3 perkara. Yang pertama, mereka harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak kenal Allah, dia tidak mungkin akan berbahagia dengan kebahagiaan hakiki. Yang kedua, dia kenal dengan dirinya. Kita itu tahu dengan diri kita, siapa kita ini. Maka orang yang kenal dengan dirinya, dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, tujuan atau kebahagiaan yang ingin ditujunya, yakni kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang harus tahu dulu tujuannya. Kalau orang tidak ngerti tujuannya, nanti dia akan salah dalam menganggap sebuah kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Ini yang diajarkan oleh syariat. Sebelum orang ingin bahagia, orang harus tahu 3 perkara ini. Dia kenal dengan Tuhannya, dia kenal dengan dirinya, dan dia kenal dengan tujuannya atau tahu dengan tujuannya. Maka insya Allah cara yang dia capai atau cara yang dia lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan itu insya Allah akan lebih mudah, dan kebahagiaan yang dia inginkan itu bisa akan dicapai insya Allah. Lalu apa yang menjadi cara atau jalan yang diajarkan oleh Islam agar seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Setelah 3 tadi, maka baru ini yang akan dikerjakan. Apa itu? Yang pertama adalah al-istighna'u billahi ta'ala. Orang itu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya mereka itu merasa perlunya dengan Allah, mereka itu merasa butuhnya dengan Allah, mereka itu hanya memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang ini kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dengan Allah, sehingga dia mempunyai pikiran, dia mempunyai pemahaman, tidak ada yang mampu memberikan kepada dirinya kebahagiaan meminta kepada orang lain. Dia tidak pernah meminta kepada manusia, dia tidak meminta kepada siapapun kecuali hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengajarkan kepada kita bahwasanya perasaan yang ingin cuma menjadikan Allah itu kita fahami sebagai satu-satunya yang bisa memberi, sehingga kita hanya meminta kepadanya, menjadikan Allah itu satu-satunya tempat kita menunjukkan keinginan-keinginan kita. Ini kata Nabi SAW harus dilatih, bukan yang datang tiba-tiba, tidak, dia harus dilatih. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, inna nasan, atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengabarkan, inna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dari kalangan orang-orang Ansar itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka itu meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'atahum. Lalu Nabi pun memberikan kepada mereka. Thumma sa'alu. Lalu mereka minta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tetap memberikan kepada mereka. Thumma sa'alu. Lalu meminta untuk yang ketiga kali, dan mereka pun diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang ada dibagi-bagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai habis. Lalu Nabi pun mengatakan, tidaklah ada sesuatu yang ada di sisiku, kata Nabi SAW, min khairin, ada sesuatu yang ada di sisiku dari kebaikan yang bisa dibagi-bagi, falan addakhirahu ankum, saya tidak mungkin, kata Nabi, kalau ada sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa kalian pakai, saya tidak mungkin nyimpan, kata Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi mengingatkan kepada umatnya, barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merasa cukup dengan Allah, merasa bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu-satunya tempat untuk meminta. Ini perkara yang perlu dipelajari, perkara yang perlu diupayakan dan dilatih pada diri kita semua. Kalau tidak dilatih, kalau tidak dibiasakan, kalau tidak ditrainingkan untuk diri kita, perkara ini tidak akan muncul. Manusia akan selalu bergantung kepada manusia. Manusia akan selalu menganggap bahwasanya kebahagiaan yang dia dapatkan itu bergantung kepada manusia. Mungkin kita pernah mengatakan, Pak, saya kalau menikah dengan si fulanah, saya akan menjadi bahagia. Salah itu. Tidak mungkin ada orang saya menikah dengan fulan, saya menikah dengan fulana, saya akan menjadi bahagia. Tidak. Tidak ada. Yang menjadikan bahagia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan untuk kalian itu pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Untuk apa? Supaya kalian menjadi tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan cinta kasih untuk kalian. Ada sakinah, ada cinta, ada kasih. Ini kebahagiaan. Siapa yang menjadikan? Allah, bukan kita. Bukan karena kita menikah dengan si fulan, bukan karena si fulanah menikah dengan si fulan, tidak. Tapi dengan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya. Makanya orang mau cari bahagia, yang pertama dia harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kenal dengan Allah, maka yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam prakteknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan yang seperti ini, mencukupkan dirinya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan bahwasanya Malik bin Sinan atau bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri namanya Malik bin Sinan,
kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan mencukupkan untuk dirinya. Dia belum minta, ingin untuk minta kepada Nabi. Setelah Nabi mengatakan bahwasanya orang yang menjaga dirinya daripada meminta-minta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Ma yuridu ghairi." Sungguh wahai Rasulullah, saya tidak menginginkan apa-apa lagi, kata beliau radhiyallahu anhu, fayarji'. Lalu kemudian dia pun pulang. Maka Abu Sa'id Al-Khudri dan juga bapaknya ini disebut sebagai orang yang afiful mas'alah, orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Maka ini sebuah akhlak yang baik, karena orang yang menjaga dirinya daripada suka minta, suka meminta ampun orang sesuatu. Maka orang yang seperti ini kalau mampu untuk menjaga dirinya, maka yang akan mencukupi itu Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang seperti ini dipuji oleh Nabi SAW, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu hari Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan satu perkataan. Apa kata Jibril alaihi salam? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarful mu'min istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan pada ketika dia itu tidak memerlukan, tidak mau minta kepada orang lain, itu seseorang akan menjadi mulia. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang gampang meminta itu akan jadi orang yang diremehkan oleh orang lain. Manusia itu, kata Ibnu Taimiyah, ada 3 macam. Ada orang itu yang anta amiruh wa huwa asiruk. Kamu menjadi pimpinannya dan dia menjadi tawananmu. Yang kedua, anta asiruh wa huwa, dan dia yang jadi bosnya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah, kamu dan dia itu seimbang. Apa yang menjadikan seperti ini? Karena urusan minta-meminta. Orang yang minta kepada, kita bisa melihat orang yang gampang meminta, orang yang sering diberi oleh orang lain, maka orang ini pun akan tunduk dengan apa kata orang yang sering memberinya. Tapi ketika orang itu memberikan kepada orang lain, maka dia itu seolah menjadi pimpinan, penguasa pada orang yang diberikannya. Ibnu Taimiyah mengatakan engkau dan dia menjadi seimbang. Kapan engkau dan dia akan seimbang? Ketika kalian berdua itu saling memberi antara yang satu dengan yang lain. Nah, Islam mengajarkan, syariat Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak gampang meminta kepada orang lain. Keponakan Ibunda Khadijah yubarak fiha, karena tamak, orang yang ingin selalu yang banyak, kata Nabi SAW, lalu dia meminta, maka apa yang dia dapatkan itu tidak pernah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar nasihat Nabi SAW, Hakim Ibnu Hizam mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya dia tidak akan meminta lagi kepada orang lain. Sampai datang masa Abu Bakar As-Siddiq, Hakim Ibnu Hizam ini diberikan santunan dari Umar Ibn Khattab, diberi santunan oleh Baitul Mal, dia selalu menolak. Sampai siapapun yang memberikan kepada Hakim Ibnu Hizam, dia selalu menolak. Tapi apa kemudian? Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada dirinya. Meninggal Hakim Ibnu Hizam dengan apa? Meninggalkan kekayaan yang begitu banyak, luar biasa. Karena menjaga diri dari meminta-minta dan punya pikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk mencukupkan dirinya. Tapi ini bukan berarti yang namanya minta itu tidak boleh, Pak. Dalam syariat Islam itu ada beberapa hal yang dalam keadaan dia itu cukup. Terlebih lagi nanti yang dikasihkan itu uang zakat dalam keadaan yang diberi zakat ini orang yang dalam kecukupan. Ini yang perlu jadi hati-hati nanti, Pak. Biasanya nanti kalau bulan puasa, rancak orang itu berbagi amplop yang diberikan oleh dia ini. Orang ini memberikan kepada siapa? Kepada semua orang dia kasih. Lalu dia mengatakan ini zakat saya. Dia orang kaya, niatnya bagus.
Hartanya banyak, dia bagi-bagi amplopnya kepada orang-orang. Sedangkan yang orang kadang-kadang yang diberi itu orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Maka apa yang harus dilakukan? Harus dijelaskan, ini uang zakat. Dan dia harus tahu siapa yang harus dia beri. Dan orang yang merasa dirinya mampu tidak berhak untuk mendapatkan zakat, jangan pernah meminta. Nah ini, menjaga diri dari meminta-minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebab seseorang dapat kebahagiaan. Akan menjadi sesuatu yang lain, Pak, kalau orang itu tidak punya perasaan ingin minta kepada orang lain. Orang yang merasa dirinya itu cukup saja, tidak perlu dengan manusia, dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan muncul perasaan yang lain daripada yang lain. Ada perasaan bahagia yang ada pada diri orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama seperti apa jalannya untuk menjadi bahagia. Yang kedua adalah al-qanaah war-ridha, merasa cukup dan rela dan ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya merasa cukup dengan bagian yang Allah berikan kepada dirinya. Rizkinya seperti apa, itulah yang Allah beri. Rizkinya seperti apa, itulah bagian dirinya. Dan itu pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang itu merasa cukup. Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh berbahagia, kata Nabi, orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafan, lalu dia ini mendapatkan rizki yang pas-pasan, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Lalu dengan rizki yang pas-pasan tadi, Allah menjadikan perasaan cukup di dalam dirinya. Ini orang ini, kata Nabi, qad aflah, dia menjadi orang yang berbahagia. Siapa contohnya ini, Pak? Contohnya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi ini keluarga paling bahagia. Makanya kalau kita mau ngatur keluarga, disuruh nyontoh siapa, Pak? Disuruh nyontoh siapa? Disuruh nyontoh keluarganya Rasulullah SAW. Kita punya istri kita itu disuruh nyontoh istrinya Nabi. Kita sebagai suami disuruh mencontoh Nabi SAW seperti apa beliau itu jadi seorang suami. Artinya apa? Keluarga beliau ini adalah keluarga yang istimewa, keluarga yang berbahagia. Seperti apa keadaan keluarga beliau? Apakah berlimpah dengan yang namanya harta? Tidak. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, kunna lananzuru ilal hilal thummal hilal thummal hilal salasata ahillah fi syahrain. Kami melihat kepada bulan tanggal 1, kata Ummul Mukminin. Lalu kami lihat lagi tanggal 1 lagi bulan tersebut, sampai kemudian tanggal 1 lagi, salasa ahillah, 3 kali hilal. Tanggal 1-nya terlihat 3 kali. Maka kata beliau radhiyallahu anha, wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Dan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api. Bayangkan ya, 2 bulan berturut-turut di rumah Nabi itu tidak menyalakan api. Artinya apa, Pak? Tidak ada yang dimasak. Kadang-kadang hendak dimakan daripada sesuatu yang dimasak. Lalu ditanya oleh Zubair bin Abdullah ibnu Zubair, wahai ibunda, apa yang anda makan kalau tidak pernah menyalakan api? Apa kata ibunda Aisyah? Bahwasanya beliau itu cuma makan kurma dan minum air selama 2 bulan berturut-turut. Siapa yang mengatakan bahwasanya keluarga Nabi itu bukanlah keluarga yang bahagia? Kenapa mereka bisa menjadi orang-orang yang seperti itu? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul kebahagiaan di dalam hidup mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kecukupan itu bukanlah dengan banyaknya harta, bukan. Banyaknya sandang, pangan dan segala macam, bukan, kata Nabi. Tapi yang namanya kecukupan itu ketika kecukupan itu muncul dari diri seseorang. Nah, ini yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan kita, Pak. Karena hari ini kita ini hidup di zaman fitnah, hidup di zaman yang menganggap yang namanya bahagia itu seperti yang kita lihat di TV-TV, seperti yang kita lihat di YouTube.
itu namanya bahagia, orang yang punya segala macam. Kita menganggap itu sebagai orang yang hebat, orang yang bahagia, sehingga semua dari kita punya cita-cita untuk menjadi orang yang seperti itu. Orang yang seperti ini dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak tahu dengan Allah. Allah yang akan kasih bahagia, Allah yang akan memberikan segalanya cukup, Allah yang akan menjadikan semua yang ada pada diri kita ini muncul rasa bahagia itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama. Cara yang ketiga yang dikatakan oleh para ulama adalah su'alullahi Allah Subhanahu wa ta'ala. yakni dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan itu semua. Salah satu doanya, doa yang mungkin juga sering kita baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu al-huda, meminta petunjuk, wat tuqa, meminta ketakwaan, wal afaf, dan menjaga diriku daripada minta-minta, wal ghina, dan merasa cukup. Itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang menjadi bahagia dengan jalan seperti ini, itu semua urusannya dalam hati. Dan urusan dalam hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngatur. Pian tidak mungkin bisa mengaturnya. Bahagia kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikannya itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, doa ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang itu kenal dengan dirinya. Kan tadi kan disuruh kenal dengan Allah, lalu kenal dengan dirinya. Di mana buktinya dia kalau kenal dirinya? Dia tahu bahwasanya yang namanya petunjuk, yang namanya ketakwaan, yang namanya bisa menjaga diri daripada meminta kepada orang lain, yang namanya perasaan cukup, itu bukan dari dirinya. Dia lemah, dia tidak bisa apa-apa. Manusia tidak mampu mewujudkan itu. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada dirinya. Ini yang dijadikan jalan, yang diajarkan oleh syariat agar seseorang itu selalu menggantungkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kufur dan daripada kemiskinan. Kufur dalam artian bukan saja kufur keluar dari agama, tapi kufur yang dimaksud juga kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Apa yang diberi bisa karena kepada Allah. Dalam segala urusan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah meminta dalam doa-doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta selalu berlindung daripada takut dia jangan sampai dirinya ini menjadi orang yang kufur oleh Allah. Terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dirinya diberikan kecukupan dan dijaga daripada meminta kepada orang lain, serta terus menerus berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kufur nikmat dan daripada merasa perasaannya menjadi orang-orang yang tidak orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Terus menerus ini dilakukan sampai kapan? Sampai nanti dia mati baru selesai. Maka ketika itu dilakukan terus-menerus, orang akan mendapatkan kebahagiaan. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia pun akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya yang mudah dalam mencari kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan